تيمية أعلم من التابعين وأتباع التابعين، وأعلم من أبي حنيفة ومن الشافعي، وأعلم من الإمام مالك، وأعلم من الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. هو أعلم بكثير، لا يقاس علمه بعلمهم، أعلم بكثير يعني لا يستوون، حتى أنه أعلم من بعض الصحابة. ابن تيمية رحمه الله تعالى أعلم من بعض الصحابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, bunyi video tadi yang diucapkan oleh salah satu Syekh Wahabi itu intinya mengatakan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah, panutan Wahabi, itu lebih alim daripada ulama salaf, lebih alim daripada Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah itu lebih alim dari sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu pernyataan ini aneh sekali. Kenapa? Karena Wahabi itu mengaku sebagai salafi, pengikut ulama salaf, manhaj salaf, tapi di sini malah gulu, malah lebih menonjolkan, malah lebih mengikuti Syekh Ibnu Taimiyah yang bukan ulama salaf. Perkataan yang dikatakan oleh Syekh Wahabi ini namanya Fawwas. Kami tulis, kami tampilkan sebagaimana berikut. Ucapannya adalah Ibnu Taimiyah a'lamu minat tabi'in. Ibnu Taimiyah lebih tahu, lebih alim daripada tabi'in, wa min atba'it tabi'in, dan dari pengikutnya tabi'in, wa a'lam min Abi Hanifah, dan lebih tahu daripada Abu Hanifah, wa a'lam min Syafi'i, dan lebih tahu daripada Imam Syafi'i, wa a'lam minal Imam Malik, dan lebih tahu daripada Imam Malik, wa a'lam minal Imam Ahmad, dan lebih tahu daripada Imam Ahmad. A'lam huwa a'lam bikatsir, bahwa Ibnu Taimiyah itu jauh lebih alim daripada mereka semua. La yuqasu ilmuhu bi ilmihim, keilmuan Ibnu Taimiyah gak bisa disamakan dengan ilmunya ulama salaf, ilmunya tabi'in, ilmunya Imam Syafi'i. A'lam bikatsir, lebih alim, jauh sekali lebih banyak alimnya, begitu ya. Yakni la yastawun, bahwa Ibnu Taimiyah itu sama sekali tidak sama dengan ulama salaf, tidak sama dengan tabi'in. Hatta annahu a'lam, sehingga annahu, bahwa sungguhnya Ibnu Taimiyah a'lam, lebih tahu min ba'dis sahabah, dari sebagian sahabat. Ibnu Taimiyah a'lam min ba'dis sahabah, Ibnu Taimiyah lebih tahu dari sebagian sahabat. Luar biasa pernyataan salah satu Syekh Wahabi ini, terlalu gulu kepada Ibnu Taimiyah sehingga dia mengunggulkan Ibnu Taimiyah daripada ulama salaf, mengunggulkan Ibnu Taimiyah daripada tabi'ut tabi'in dan tabi'in, bahkan lebih mengunggulkan Ibnu Taimiyah daripada sahabat. Luar biasa Wahabi. Dan tentu Syekh Ibnu Taimiyah ini juga menjadi rujukan dari ustadz Wahabi di Indonesia yang mengaku bermanhaj salaf, yang mengaku sebagai pengikut salafi, pengikut ulama salaf, tetapi sebenarnya membebek kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Coba kita lihat kajian-kajian mereka, maka yang mereka sebut adalah Syekh Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah itu dari dulu, dari masanya memang Ibnu Taimiyah itu adalah ulama yang kontroversi, ulama yang nyeleneh, ulama yang menyalahi mayoritas ulama, bahkan dia menyalahi ulama salaf, bahkan dia menyalahi ijma ulama, kesepakatan ulama. Bahkan dikatakan di dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mardiyah oleh Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi, Syekh Ibnu Taimiyah ini menyalahi sekitar 60 masalah ijma ulama, kesepakatan ulama. Jika ada seorang ulama yang berpendapat, kemudian pendapatnya ini menyalahi ijma ulama, kesepakatan ulama, maka pendapat ulama ini
pendapat yang tidak boleh diikuti. Kenapa? Karena menyalahi ijma ulama. Ijma ulama itu oleh Nabi dilegalkan, diesahkan. Kenapa? Karena kata Nabi, umatku ini tidak akan sepakat kepada kesesatan. Berarti kesepakatan ulama ini sudah mendapat jaminan dari Nabi bahwa ijma ulama itu adalah yang benar. Pendapat yang menyalahi ijma ulama adalah pendapat yang salah. Di antara pendapat Ibnu Taimiyah yang nyeleneh adalah bahwa Ibnu Taimiyah itu mengatakan alam atau selain Allah itu qadim. Qadim ini berarti ada sejak dulu, bukan hadis, bukan baru, tetapi ada sejak dulu. Lalu Ibnu Taimiyah ini mengatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat kebanyakan ahli hadis. Nah, ini tentu adalah kedustaan, kebohongan. Kenapa? Karena pendapat dari mayoritas ulama, pendapat yang sahih bahwa selain Allah itu hadis, selain Allah itu baru, selain Allah itu diciptakan oleh Allah. Kemudian pendapat Ibnu Taimiyah yang menyalahi pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menyalahi pendapat atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada larangan mengatakan Tuhan itu jisim atau jasad atau fisik. Tentu ini adalah bertentangan dengan akidah ulama salaf, bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah ulama salaf itu mensucikan Allah dari jisim. Allah Subhanahu wa taala muhal, tidak mungkin memiliki badan yang seperti badan manusia, berbentuk jisim, berbentuk fisik. Itu mustahil dan muhal. Allah Ta'ala maha suci dari bersifat seperti makhluk. Allah Ta'ala maha suci dari bersifat jisim. Nah, memang dulu itu ada aliran yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu memiliki badan, memiliki tangan, memiliki mata dan seterusnya. Nah, ini firqah ini, golongan ini itu disebut sebagai mujassimah, dan mujassimah ini disebut firqah atau golongan yang sesat. Syekh Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa Allah Ta'ala itu ada di atas arsy dengan sebenar-benarnya, dengan makna zahir, dengan makna hakiki, yang artinya secara kasat mata, andaikan bisa dilihat, itu Allah memang benar-benar itu ada di atas arsy, ya. Tentu pendapat ini juga bertentangan dengan pendapat ulama salaf, dengan akidah ulama salaf. Misalnya Al-Imam At-Tabari, salah satu ulama salaf, mengatakan bahwa yang dimaksud Allah istawa di atas arsy, berada di atas arsy, itu maksudnya adalah Allah Ta'ala ada di atas dalam derajatnya. Allah maha mulia dalam derajatnya. Atau misalnya kita baca akidah Al-Imam At-Tahawi. Al-Imam At-Tahawi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak diliputi oleh tempat, tidak diliputi oleh waktu. Artinya apa? Artinya Allah Ta'ala itu tidak menempat, tidak berada di sebuah tempat. Dikisahkan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah ini kemudian bertaubat dari akidah-akidah sesatnya, sebagaimana ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Ad-Durar Al-Kaminah. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah itu mengaku sebagai pengikut Asy'ariyah, pengikut Asy'ariyah. Kemudian dalam kitab tersebut juga dijelaskan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sebuah makna yang berada di dzatnya Allah. Hal itu adalah merupakan sifat dari sifat dzatnya Allah yang qadim, bukan makhluk, dan tidak bersuara dan tidak berhuruf. Tidak seperti yang dikatakan oleh Wahabi bahwa kalam Allah itu bersuara dan berhuruf sebagaimana perkataannya makhluk. Syekh Ibnu Taimiyah dijelaskan juga, Syekh Ibnu Taimiyah itu berpendapat bahwa
Allah Ta'ala itu istawa di atas aras, itu maksudnya adalah bukan istawa dengan makna zahir, dengan makna hakiki, tetapi Syekh Ibnu Taimiyah itu mengaku tidak tahu hakikatnya. Yang tahu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan artian bahwa Syekh Ibnu Taimiyah bertafwid atau menggunakan metode tafwid di dalam masalah istawa ini. Apakah Ibnu Taimiyah benar-benar bertaubat? Wallahu a'lam. Yang jelas pengikut Wahabi tidak terima kalau Syekh Ibnu Taimiyah itu dikatakan bertaubat dan berakidah seperti akidah ulama Asy'ariyah.